Hello everybody, welcome back to our channel tempat belajar bahasa Inggris gratis di sini. Kali ini kita akan belajar tentang passive voice atau passive sentence atau kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Tapi sebagaimana biasa, kita beri dulu kesempatan yang satu ini untuk lewat. Baiklah, untuk materi kita kali ini akan mencakup pertama, forming the passive atau bagaimana cara membentuk kalimat pasif. Yang kedua, using the passive, penggunaan kalimat pasif. Yang ketiga, indirect object as passive subject, menggunakan indirect object atau objek tidak langsung sebagai subjek pada kalimat pasif. Yang keempat adalah the passive form of modals and phrasal modals, yaitu bentuk pasif daripada kalimat yang menggunakan modals atau modals dalam bentuk frase. Dan yang terakhir adalah exercise atau latihan. Oke, kita mulai dari forming the passive atau bagaimana membentuk atau membuat kalimat pasif. Aturan yang pertama adalah adanya pertukaran posisi antara subjek dan objek pada kalimat aktif dan kalimat pasif, yaitu objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek pada kalimat pasif, dan subjek pada kalimat aktif akan berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Kita bisa melihat contoh di samping berikut ini. Kalimat A yang merupakan kalimat aktif, objeknya adalah the boy, berubah menjadi subjek pada kalimat pasif pada bagian B. Begitu juga subjek Mary berubah menjadi objek pada kalimat pasif bagian B. Perhatikan bahwa objek pada kalimat pasif yaitu Mary sebelumnya terdapat kata by, dan kata benda yang diikuti oleh kata by setelahnya itu diistilahkan dengan agent. Jadi pada bagian B, Mary merupakan agent. Aturan berikutnya dalam membuat kalimat pasif adalah bahwa hanya kata kerja transitif lah yang bisa dirubah menjadi kalimat pasif, yaitu kata kerja yang bisa diikuti oleh objek. Sementara kata kerja intransitif atau kata kerja yang tidak bisa diikuti oleh objek tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif, seperti kata kerja happen, sleep, come, seem, dan sebagainya. Kita bisa melihat pada contoh di samping bagian C menggunakan kata happened sehingga kalimat tersebut tidak bisa dirubah menjadi kalimat pasif. Berikutnya kita lanjut ke forms of the passive atau bentuk dari kalimat pasif. Pada dasarnya kalimat pasif itu terbentuk dari be plus past participle atau to be ditambah atau diikuti oleh past participle atau verb 3 atau kata kerja ketiga. Coba kita perhatikan kalimat di bawah ini. Jadi terdapat kalimat pasif yang merupakan hasil perubahan dari kalimat aktif yang berada di sebelah kirinya. Pada kalimat pasif tersebut kita bisa melihat adanya penambahan be dan kata kerja ketiga setelah be tersebut. Be yang dimaksudkan di sini adalah ada kata is, kemudian ada kata being, lalu ada kata been, was, being, been, be, dan been. Setelah itu diikuti oleh kata helped yang merupakan kata kerja ketiga. Berikut penggunaan to be dalam kalimat pasif. Jadi to be yang digunakan dalam kalimat pasif akan tergantung kepada tenses yang digunakan oleh kalimat tersebut. Mari kita lihat perubahannya. Kalimat dalam bentuk simple present menggunakan to be, is, am, are. Kemudian kalimat dalam bentuk present progressive atau present continuous menggunakan to be, being, yang ditempatkan setelah kata bantu atau to be, is, am, are yang menjadi bawaan daripada kalimat present progressive. Lanjut, kalimat dalam bentuk present perfect menggunakan to be, been, dan ditempatkan setelah kata bantu has, have yang menjadi bawaan daripada kalimat present perfect. Berikutnya, kalimat dalam bentuk simple past menggunakan to be, was atau were. Kemudian, kalimat dalam bentuk past progressive atau past continuous menggunakan to be, being, dipakai setelah kata bantu atau to be, was dan were yang merupakan bawaan daripada
past progressive tense itu. Lanjut, past perfect menggunakan to be been ditempatkan setelah kata bantu had yang juga merupakan bawaan daripada kalimat past perfect. Berikut simple future menggunakan be dan ditempatkan setelah kata will. Selanjutnya, kalimat simple future yang menggunakan to be going to menggunakan to be dan ditempatkan setelah going to, namun sebelumnya menggunakan is am are sebagai bawaan daripada kalimat dalam bentuk be going to tersebut. Berikutnya adalah future perfect menggunakan to be been dan ditempatkan setelah phrasal modal, dalam hal ini adalah will have. Kemudian kalimat-kalimat tersebut diikuti oleh kata kerja ketiga setelah to be. Aturan berikutnya adalah bahwa bentuk pasif dalam kalimat tanya biasanya subjeknya didahului oleh kata bantu. Perhatikan kalimat-kalimat di atas. Pada kalimat bagian E, was merupakan kata bantu sekaligus to be daripada kalimat pasif tersebut. Sementara bagian F, is adalah kata bantunya dan being adalah to be daripada kalimat pasif tersebut. Sementara bagian G, has adalah kata bantunya dan been adalah to be daripada kalimat pasif tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu using the passive atau penggunaan kalimat pasif. Sebelumnya kita sudah menekankan bahwa kalimat pasif umumnya diikuti oleh by phrase. Tetapi tidak jarang pula kalimat pasif dibuat tanpa menggunakan by phrase. Situasi seperti itu terjadi ketika orang yang melakukan tindakan dalam kalimat pasif tersebut tidak diketahui atau tidak penting untuk diketahui. Kalimat di atas merupakan contoh kalimat pasif tanpa by phrase. Pada bagian A kita bisa melihat kalimat rice is grown in Indonesia by people or by farmers or by someone. Jadi padi ditanam di Indonesia oleh orang-orang atau boleh saja oleh petani atau boleh juga oleh seseorang. Jadi tidak penting untuk mengetahui siapa sebenarnya yang menanam padi di Indonesia. Begitu pula kalimat B dan C sama-sama kalimat pasif yang tidak menggunakan by phrase. Berikutnya, pada contoh bagian D di atas, Life on the Mississippi was written by Mark Twain. Novel Life on the Mississippi ditulis oleh Mark Twain menggunakan by phrase karena dirasa penting untuk mengetahui siapa yang melakukan tindakan tersebut. Dalam hal ini adalah Mark Twain, merupakan informasi penting karena dia sebagai penulis daripada buku tersebut. Selanjutnya contoh bagian E, my aunt made this rug. Bibi saya yang membuat karpet ini. Ini merupakan kalimat aktif. Penjelasannya bahwa jika pembicara mengetahui siapa yang melakukan tindakan tersebut, maka biasanya digunakan kalimat aktif. Contoh berikut bagian F ada dua kalimat. This rug was made by my aunt and that rug was made by my mother. Jadi terkadang meskipun pembicara tahu siapa yang melakukan tindakan tersebut, dia tetap memilih menggunakan kalimat pasif dengan by phrase karena dia ingin memfokuskan perhatiannya pada subjek daripada kalimat tersebut. Pada contoh bagian F di atas, fokus perhatiannya adalah terhadap dua karpet, yaitu this rug dan that rug. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu indirect object as passive subject, yaitu penggunaan objek tidak langsung sebagai subjek pada kalimat pasif. Jadi baik indirect object atau objek tidak langsung maupun direct object atau objek langsung, kedua-duanya bisa menjadi subjek pada kalimat pasif. Seperti contoh pada bagian A, B, C, dan D di samping, kalimat-kalimat tersebut mempunyai makna yang sama. Tetapi perlu diperhatikan bahwa pada bagian D, ketika direct object atau objek langsung yang menjadi subjek, maka kata to digunakan di depan indirect object.
Berikut kita masuk ke bagian keempat, yaitu the passive form of modals and phrasal modals, yaitu bentuk pasif dari kalimat yang menggunakan modals dan phrasal modals atau modals dengan bentuk frasa. Kita mulai dari the passive form of modals. Jadi polanya adalah modals, kemudian diikuti oleh be, kemudian diikuti oleh past participle atau kata kerja ketiga. Jadi modals yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti contoh dalam kalimat, ada kata will, can't, should, may, had better, ought to, has to, is supposed to. Dan setelahnya diikuti oleh be dan dilanjutkan dengan kata kerja ketiga. Kemudian bentuk pasif daripada kalimat yang menggunakan phrasal modals atau modals dalam bentuk frasa menggunakan pola modals tambah have been dan diikuti oleh past participle atau kata kerja ketiga. Dalam hal ini seperti pada contoh kalimat should, kemudian diikuti oleh have been, lalu kata kerja sent sebagai kata kerja ketiga, kemudian must have been, lalu built sebagai kata kerja ketiga, kemudian modals ought to diikuti oleh have been, lalu diikuti oleh kata kerja ketiga, invited. Selanjutnya kita masuk ke exercise atau latihan-latihan. Exercise pertama, change the active into passive, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian exercise kedua sama, change the active into passive, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Exercise 3, change the active into passive if possible, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif jika memungkinkan. Kemudian exercise 4, menentukan indirect object pada kalimat untuk digunakan sebagai subjek. Lalu disarankan untuk menggunakan by phrase jika dirasa perlu menggunakannya. Selanjutnya exercise 5, yaitu melengkapi kalimat dengan kata-kata yang sudah disiapkan ke dalam bentuk kalimat aktif maupun kalimat pasif. Well, that's all our material on passive sentence or passive voice. Thanks for watching. Saya kira cukup sekian materi kita tentang passive sentence or passive voice atau kalimat pasif. Thanks for watching. Please subscribe, like, and share if you think this video is useful. Silakan boleh subscribe atau like atau share jika Anda merasa video ini bermanfaat. Thank you.